Halo, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi sama saya di video terbaru dari saya. Yang kali ini saya ingin membahas tentang penggunaan fitur goalseek pada Microsoft Excel dalam merencanakan atau dalam mengkuantifikasi atau menganalisis hidrolika saluran terbuka ya, untuk berbagai macam jenis penampang ya. Dan fitur ini hanya bisa dipakai untuk saluran terbuka yang alirannya itu adalah steady uniform gitu ya, khususnya steady uniform ya. Nah, kita lihat langsung contoh soalnya nih ya. Nah, di contoh soal ini, dan ini adalah contoh soal yang kebanyakan kasus di lapangannya ada seperti ini. Jadinya kalau misalkan kita ingat bahwasanya kan debit suatu aliran atau saluran terbuka itu adalah Q itu dikali dengan sama dengan luas penampang basahnya dikalikan dengan kecepatan. Nah, masalahnya adalah pada kebanyakan kasus di lapangan Q itu adalah bukan sebagai outputnya, tapi dia sebagai inputnya. Nah, seperti ini ya. Jadi diketahui Q-nya itu adalah 2,832 meter kubik per detik. Nah, ini angkanya dari mana? Biasanya itu dari analisis hidrologi ya. Analisis hidrologi, nah itu ilmunya lain lah itu ya, hidrologi itu ya. Ini hasil analisis hidrologi itu menyatakan bahwasanya kita butuh saluran yang bisa mengalirkan debit air sekitar 2,832 meter kubik per detik ya. Nah, kemudian ini bukan merupakan outputnya tapi menjadi input, informasi input. Nah, kemudian saluran ini memiliki kemiringan rata-rata 0,06 ya. Nah, material salurannya digunakan pasangan bata merah misalkan seperti itu, dan asumsi alirannya steady uniform, kemudian menggunakan persamaan Manning ya. Sebenarnya nggak harus Manning, bisa juga Chessie atau misalkan juga menggunakan Darcy-Weisbach juga bisa ya. Tapi kalau dalam soal ini adalah Manning ya. Kemudian tentukan dimensi saluran optimum ya, yang ditanya dimensi saluran optimum. Nah, kalau misalkan kita merujuk kasusnya, sebenarnya kita harus membuat seperti ini dulu. Governing questionnya untuk sebentar saya cari ya. Nah, untuk kedalaman normal misalkan ini. Nah, yang kita tahu adalah rumusnya adalah Q sama dengan A kali V. Seperti yang saya bilang tadi, masalahnya adalah Q-nya ini bukan sebagai outputnya tapi sebagai input. A sama V-nya juga sebagai input. Nah, sehingga kalau misalkan kita menggunakan Manning, V-nya adalah yang ini ya. Kemudian A-nya itu adalah tergantung cross sectionnya atau penampang basahnya gitu ya. Nah, tadi karena persegi seperti ini dia. Nah, untuk cross section rektangular ya telah dibahasnya ini ya. Kurang lebih A itu adalah B dikalikan kedalaman normalnya. Sedangkan keliling basahnya itu adalah B ditambah 2 kali kedalaman normal ya. Jadi ini ditambah ini itulah keliling basahnya. Kemudian dengan persamaan Manning, Q sama dengan A kali V tinggal dimasukin saja ya. A-nya yang ini, B kali Y, kali V-nya adalah yang ini, yang kurung kotak ini ya. Kemudian diturunkan seperti ini. Jadilah hasilnya seperti ini untuk persamaan Manning. Nah, karena Q-nya yang kita karena yang kita cari itu adalah bukan Q, yang kita cari itu adalah kedalaman aliran, kedalaman saluran biasanya yang kita cari ya. Nah, sehingga ini akan menjadi implisit banget, bukan sebagai fungsi eksplisit. Jadi harus kita iterasi seperti ini ya. Nah, kita balik ke soalnya. Nah, ini dia. Ini yang tadi ya. Seperti ini bentuk implisitnya. Kemudian kita baca lagi, karena yang diminta adalah saluran optimum, maka sesuai dengan pembahasan sub-sub bab 391 yang silakan bukunya di-download aja langsung di keterangan videonya, deskripsi videonya nanti akan saya sisipkan ya link downloadnya. Kemudian untuk cross section rektangular berlaku hubungan B sama dengan 2Y untuk cross section optimum ya. Silakan dibaca lagi cross section optimumnya. Sehingga tinggal diganti aja B sama dengan 2Y. Nah, tinggal seperti ini. Nah, didapat adalah yang ini. Ini adalah fungsi implisitnya sekarang. Q sama dengan min 2Y kuadrat
kali 1/n setengah Y 2/3 S0 SO atau kemiringan saluran pangkat setengah sama dengan 0. Nah, kemudian kita tinggal masukkan informasinya saja. Q-nya tadi 2,832, Y-nya adalah yang kita cari, N-nya yang ini kekasaran Manning ya 0,015. Kemudian S0-nya itu adalah 0,06. Nah, karena kita sulit ya menyelesaikan persamaan ini. Pertanyaannya kan Y-nya berapa gitu ya. Kita sulit sekali untuk menyelesaikan persamaan ini, maka kita harus melakukan trial and error. Kita masukin angka Y bebas sampai hasilnya mendekati 0. Nah, kalau kita misalkan menggunakan cara manual seperti ini, iterasi pertama kita coba Y-nya 5 ya. Sehingga hasilnya sekian. Sampai didapat Y-nya itu adalah sekian, 0,732. Nah, ini nggak 0 tapi mendekati 0. Boleh-boleh saja ya. Silakan ya. Selisihnya sangat kecil sekali. Nah, masalahnya itu adalah untuk melakukan pekerjaan yang di tabel ini kadang-kadang capek gitu ya. Mencet kalkulator sana sini gitu ya. Nah, cara yang pertama itu adalah kita menggunakan metode numeris dengan bantuan program komputer ya, pemrogram komputer. Namun kalau misalkan kita masih minim pengetahuan tentang numeris, kita bisa menggunakan fitur goalseek di Excel. Seperti ini saya contohkan ya. Nah, ini adalah contohnya ya. Nah, seperti ini contohnya. Jadi informasinya itu kita ketik dulu. Ini katakanlah saya misalkan 5 dulu tadi ya. Nah, ini Q-nya 2,83, 832, S-nya 0,06. Ini Q-nya ya, rumus bangunnya, atau yang sudah disesuaikan dengan ininya juga bisa langsung. Yang ini. Nah, cuma kalau ini kita langsung rumus bakunya aja, rumus biasanya. Nah, kemudian Y-nya itu adalah 5, B-nya adalah 10. Kenapa? Tadi kita minta B-nya itu adalah cross sectionnya adalah optimum. Karena cross sectionnya optimum, maka untuk trapezoidal untuk rektangular atau persegi, lebar dasar salurannya itu adalah 2 kali kedalamannya. Berarti kalau misalkan kedalamannya 5, kita masukkan jadinya 10 gitu ya, dan seterusnya. Tapi pakai rumus nih, 2 kali C 12 ini ya, 2 kali 5 10. N-nya tinggal masukin aja, A-nya itu adalah B kali Y, P-nya itu adalah B ditambah 2Y, R-nya itu adalah rasio dari A dan P ya, A per P 50/20 9,5. V-nya itu adalah pakai rumus Manning 1/n pangkat R2 1/n kali R pangkat 2/3 kali kemiringan pangkat setengah. Q-nya itu adalah tinggal V dikalikan dengan A saja ya, tinggal yang ini. A dikali V gitu ya. Nah, kita tinggal selisihnya, selisih dari Q yang ini 2,83 dengan Q 4,75. Hingga ini selisihnya. Kita harus cari selisihnya supaya 0. Jadi ini Q yang disoal dengan Q yang dihitung ini adalah sama gitu ya. Nah, kalau kita misalkan coba-coba 5, misalkan deltanya 4,72. Kalau misalkan 4 sekian, 3 sekian. Nah, masalahnya kalau misalkan kita mau cepat, kita tinggal gini saja. Buka fitur goalseek ya. Jadi kita pilih di data ya, di menu barnya ini data, kita tinggal kemudian pilih what if analysis ya. Kemudian habis what if analysis kita pilih goalseek gitu ya. Goalseek, kemudian kita pilih ini delta ya, set cellnya itu delta ya, delta. Kita ingin deltanya itu nilainya adalah 0. Kita masukin to value 0. Dengan apa yang berubah-ubah? Yang berubah-ubah adalah yang Y-nya gitu ya. Batching cell-nya itu adalah Y. Yang C12 atau yang 5 ini akan berubah. Nah, kita langsung okekan saja. Biarkan dia menghitung sehingga didapat ini ya. Deltanya memang tidak 0, tapi dia sangat mendekati 0. Dan itu nggak masalah ya, selama hasilnya bisa sama seperti ini. Nah, jadi kedalaman salurannya itu adalah 0,732. Hasilnya adalah sama dengan yang di cara manual ya, pakai kalkulator 0,732. Nah, cara pakai Excel ini sangat cepat sekali, sangat enak dipakai untuk kasus
penampang, dan nggak cuma buat kedalaman normal, bisa juga buat kedalaman kritis juga ya, tuh ya. Nah jadinya kalau kita gambar, nah ini karena 0,732 angkanya tanggung ya, kadang-kadang di lapangan langsung aja 0,8 itu ya, sehingga ini lebarnya 1,6 meter. Nah seperti itu. Nah kalau misalkan untuk yang trapezoidal sama juga caranya ya. Trapezoidal seperti ini ya. Contohnya ya, kita buat contohnya. Debit yang pengen dialirin itu 8,5 meter kubik per detik ya. Kemiringan dasar saluran rata-ratanya 0,015 itu ya. Material penyusunnya juga beda nih, aspal. Ini pakainya aspal. Kemudian tentukan desain salurannya sesuai gambar di atas ya. Sesuai gambar di atas. Jadi ada sudutnya 50 derajat. Ini lebarnya 6 feet gitu ya. Kita mencari YN-nya berapa gitu ya. Nah ini kalau misalkan kita lihat 50 derajat berarti dia bukan cross section optimum ya. Karena cross section optimum itu adalah untuk trapezoidal, dia sudut ininya bukan 50 derajat tapi 60 derajat. Nah ini untuk yang rumus jadinya, rumus bakunya adalah seperti ini. Ini bagaimana cara dapatnya, sama seperti di atas ya. Seperti yang nomor 2. Nih seperti ini. Untuk yang trapezoidal, rumus A-nya ini, rumus P-nya ini, dan rumus B atau lebar permukaan basahnya itu adalah ini. Nah kemudian dengan persamaan Manning Q sama dengan A kali V, tinggal dimasukkan saja, di input saja, dan jadinya rumus implisit gitu ya. Kalau pakai Manning ya, Cesi juga sama. Nah kemudian kita tinggal, yang belum ada informasinya adalah Q-nya udah ada, B-nya udah ada, kemudian N-nya udah ada, tinggal M1, M2. Nah itu dari sudutnya tadi ya, bahwasanya seper M itu adalah tangan sudutnya, tangan 50, maka M-nya itu adalah 0,84, sehingga tinggal masukin aja. Tadi Q-nya adalah 8,5, M1, M2 nya karena sama itu ya di gambarnya, maka dia 0,84 dan 0,84. Koefisien kekasaran Manning-nya 0,016. Ini 0,016 untuk aspal ya, silakan dilihat di tabelnya aja nanti. Kemudian ini tinggal di sini disusun sehingga seperti ini rumus implisitnya. Kita nggak mungkin ya bisa mencari Y-nya seperti ini, sulit sekali ya. Dengan cara manual juga bisa seperti ini ya, atau kita pakai cara Excel-nya. Cara Excel-nya seperti ini. File Excel-nya nanti langsung di-download aja di deskripsi ya, gitu ya. Misalkan saya bisakan 5 ya. Nah, tadi B-nya tuh 2 ya. 22 meter ya. Ini tadi karena dikonversi dari feet itu 1,83 ya, kita anggap aja sekarang tuh jadi 2 lah untuk keperluan praktis di lapangan gitu ya. Kemudian misalkan 5, caranya juga sama, cuma di sini ada M1, M2 nya, dihitung juga A nya, P nya gimana, sama dihitung, R nya tinggal A dibagi P, V nya itu adalah tinggal pakai rumus Manning ya. Debitnya itu adalah tinggal debit, deltanya itu adalah tinggal debit yang di soal dikurangi debit yang terhitung di sini ya. Nah cara mencari nilai Y-nya supaya deltanya 0 juga sama ya. Kita tinggal what if analisis saja tadi yang di data ya. What if analisis, kita tinggal goal seek, kemudian selnya yang ini delta, untuk value-nya adalah 0 dengan mengganti sel yang ini C12. Tinggal diubah aja, kita tinggal klik OK. Nah selesai ya, didapat 1,34 gitu ya, 13,4 meter. Kalau misalkan kita lihat di manual 1,35 ya, tapi mirip juga ya, nggak masalah ya, karena ini manual ya, gitu. Jadi kurang lebih hasilnya sama gitu ya, sama. Nah kemudian untuk yang ini penggunaan Excel goal seek ini ya, seperti ini. Kalau kita gambarkan lagi ya, sekarang hasilnya tuh seperti ini ya.
Kalau hasil Excel di Goalseek ini kita bisa gunakan juga untuk mencari kedalaman kritis ya. Mencari kedalaman kritis. Nah, seperti ini nih misalkan nih. Nah, kita mencari kedalaman kritis. Nah, dengan Q yang ini 2,832 sebenarnya kedalaman kritisnya berapa sih kalau diketahui Q-nya sekian gitu ya. Jadi kalau kedalaman kritis penurunan rumusnya juga ada di atas ya. Tinggal dicari aja di sini kedalaman kritis. Sorry. Nanti tinggal dibaca saja ya. Saya sekali lagi akan saya lampirkan ya. Untuk kedalaman kritis itu ada dua pendekatan ya. Kalau yang diketahui V dan yang diketahui adalah Q gitu ya. Terserah yang mana aja. Kalau diketahui dengan Q untuk saluran rektangular penurunannya seperti ini. V sama dengan akar GYH. YH ini adalah kedalaman hidrolik. Itu adalah rasio dari luas penampang terhadap lebar permukaan basahnya gitu ya. Untuk kedalaman kritis aplikasinya ada seperti ini, dia harus sama dengan 1 ya, karena kedalaman kritis, kondisi aliran kritis itu adalah angka Freud-nya itu 1 gitu. Seperti ini rumus angka Freud. Nah, ini kalau misalkan yang diketahui V-nya ya. Namun yang diketahui Q-nya adalah sama juga sih sebenarnya. Tinggal diubah aja V ke Q-nya itu adalah, karena ini V kuadrat tadinya tinggal Q kuadrat per A kuadrat gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, ini untuk kedalaman kritis yang diketahui Q-nya untuk saluran persegi ya. Ini. Kalau misalkan kita lihat seperti ini sih sebenarnya nggak perlu Goalseek ya, karena ini langsung ini saja. Langsung apa sih namanya itu? Ini udah cukup eksplisit gitu ya. Mudah didapatnya gitu ya, gampang ya. Tapi kalau misalkan mau pakai Goalseek juga bisa. Kalau yang sebentar sebelum ke Goalseek saya melihat ke manualnya dulu deh. Nah, yang manual lah. Seperti ini, kemudian dimasukin Q-nya, B-nya dimasukin tadi udah ya. Gravitasi sekian. Maka didapat kedalaman kritis YC-nya itu adalah sekian ya. Nah, kalau misalkan kita coba-coba kita pura-puranya masih ya, angka 5 dulu dah. Nah, ini hasilnya itu harus sama dengan YC gitu ya. Harus sama dengan YC atau harus sama dengan 0 gitu ya. Harus sama dengan 0. Jadi gampang, kita tinggal lihat saja Goalseek ya. Ini menjadi 0 dengan mengganti yang YC ini. Nah, sama juga ya. 0,7252 meter. Itu adalah kedalaman kritisnya. Tadi kedalaman normalnya 0,732, kedalaman kritisnya 0,725. Sebenarnya tipis-tipis begitu ya, berarti bisa dibilang nih alirannya cukup kritis gitu ya. Aliran kritis. Kalau pakai manual juga sama, 725. Hasilnya sama. Oke. Kalau untuk yang trapezoidal, persamaan aliran kritisnya seperti ini. Silakan dibaca lagi di contoh soal nomor 1-nya. Nah, ini tidak bisa dilakukan secara analitik ya, karena hasilnya tuh sangat implisit ya rumusnya ini, modelnya. Jadi kita pakai Goalseek juga. Kita pakai Goalseek lagi. Nah, ini ya rumus aliran kritis. Nih, kalau misalkan saya 3 dulu itu ya. Kita klik what if analysis, Goalseek, kemudian pilih selnya yang ini, value-nya adalah 0 dengan menggantikan YC-nya. Nah, sehingga didapat kedalaman kritisnya adalah 1,05 meter. Kedalaman normalnya 1,34, kedalaman kritisnya 1,05. Berarti hasilnya itu adalah aliran subkritis ya. Karena kedalaman normalnya lebih besar dari kedalaman kritis. Nah, itu sangat berguna sekali kalau yang kira-kira belum memahami metode numeris dengan dengan lengkap. Kira-kira model penyelesaian dengan menggunakan ini Goalseek itu sangat membantu banget gitu ya. Sangat membantu sekali gitu ya.
Nah, keterbatasannya adalah ini hanya bisa untuk aliran steady uniform gitu ya. Untuk aliran steady non uniform bisa, tapi nanti gitu ya, cuma untuk beda kasus gitu ya. Beda kasus. Ini bisa digunakan juga untuk segala jenis penampang, baik aliran kritis maupun kedalaman normal gitu ya. Sorry, untuk mencari kedalaman kritis maupun kedalaman normal. Tuh. Oke. File buku ini nanti silakan di-download aja langsung di deskripsi video, sama sekalian file Microsoft Excel-nya ini ya, untuk dipelajari dengan seksama gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu aja video pembahasan dari saya untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup video ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran dari saya. Kritik dan saran dan koreksi bisa melalui komen di video atau langsung aja email di halaman berikut. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam.